Halo teman-teman dimanapun berada. Sebelumnya saya ucapkan salam sehat, dan salam sejahtera, untuk teman-teman semuanya. Saya doakan juga, agar teman-teman terus dapat berkarya, dan semakin sukses, apapun aktivitasnya. Berjumpa lagi dengan Hans Tutorial. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan panduan, mengenai cara membayar pajak kendaraan, baik motor maupun mobil, secara online. Panduan ini saya buat dari nol, hingga selesai, yaitu berkas pembayaran pajak kita terima. Kelebihan pembayaran pajak kendaraan secara online, antara lain anti ribet, bebas antri, dan tentu bebas calo. Baik teman-teman, langsung saja saya mulai tutorialnya. Langkah yang pertama, kita install aplikasi Signal di HP kita. Silahkan teman-teman buka HP, kemudian cari menu atau aplikasi Google Play Store seperti ini. Setelah menemukan aplikasi Google Play Store, silahkan teman-teman klik Google Play Store tersebut. Nah, setelah masuk ke menu awal, silahkan ketik kata Signal atau Signal Samsat. Setelah diketik, maka silahkan teman-teman klik. Setelah kita klik, maka muncul menu berikutnya seperti ini. Paling atas ini adalah aplikasi yang kita cari, yaitu Signal atau Samsat Digital Nasional. Setelah kita klik, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Di tampilan ini, silahkan teman-teman klik install. Setelah itu, kita tunggu beberapa menit, karena proses install sedang berlangsung. Nah, setelah selesai proses install, maka tampilannya akan seperti ini. Ini artinya proses install aplikasi Signal di HP kita, atau langkah pertama, telah selesai. Selanjutnya, kita lakukan langkah kedua, yaitu pendaftaran akun Signal. Dari aplikasi Signal yang sudah terinstall di HP kita, teman-teman silahkan klik open. Atau bisa juga dengan mengeklik aplikasi Signal yang sudah ada di layar HP kita. Setelah aplikasi Signal kita klik, maka tampilan awal Signal akan seperti ini. Silahkan teman-teman geser layar ke kiri beberapa kali. Nah, jika sudah menemukan menu seperti ini, silahkan teman-teman klik daftar di sini. Setelah kita klik, maka akan muncul kolom-kolom yang harus kita isi. Antara lain, NIK IKTP, nama sesuai KTP, alamat email, nomor telepon, dan terakhir adalah kata sandi. Nah, ini adalah contoh isian yang saya lakukan. Silahkan teman-teman isi data ini dengan benar dan harus valid. Jangan ada yang salah atau tidak aktif. Misalnya NIK, email, nomor HP dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena baik email, ataupun nomor HP, akan dijadikan sarana untuk verifikasi akun. Jika tidak aktif, maka verifikasi tidak dapat dilakukan atau gagal membuat akun Signal. Demikian juga kata sandi. Teman-teman harus mencatat, dan tidak boleh lupa. Nah, jika sudah selesai isiannya, maka kita klik lanjut. Setelah kita klik lanjut, maka muncul menu berikutnya seperti ini. Verifikasi IKTP Anda. Di menu ini, kita klik verifikasi sekarang. Setelah kita klik menu verifikasi sekarang, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Di sini kita harus mengirimkan foto IKTP. Petunjuknya adalah, IKTP harus berada di area foto. Kemudian, IKTP harus dapat dibaca, atau tidak buram. Yang terakhir, IKTP harus valid, atau tidak kadaluarsa. Nah, setelah teman-teman pahami, silahkan klik lanjut. Setelah kita klik lanjut, akan muncul menu berikutnya seperti ini. Di sini teman-teman silahkan klik izinkan. Setelah kita klik izinkan, maka akan tampil menu berikutnya seperti ini. Di bagian atas ini, adalah contoh tampilan foto IKTP yang benar, yaitu yang sebelah kiri atau di checklist hijau. Fotonya harus tegak lurus, semua area KTP terfoto, dan harus terbaca. Di menu ini, silahkan teman-teman klik While using the app, atau pilihan menu paling atas. Setelah kita klik While using the app, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Review foto IKTP kita. Setelah posisi IKTP sudah benar seperti ini, silahkan teman-teman klik pakai foto ini. Setelah kita klik pakai foto ini, maka akan tampil menu selanjutnya seperti ini. Kita harus foto wajah kita. Panduannya adalah 1. Wajah harus berada di area foto. 2. Usahakan foto dalam pencahayaan yang baik. Ketiga, saat mengambil foto jangan menggunakan kacamata. Lalu keempat, pastikan hasil foto tidak buram atau blur.
Jika kita sudah paham, maka silahkan klik lanjut. Setelah kita klik lanjut, maka akan diberikan contoh foto wajah yang benar. Yaitu wajah kita harus berada di dalam garis putus-putus warna biru. Ikuti juga petunjuk yang muncul di layar HP. Misalnya disuruh senyum, mengedipkan mata, atau perintah lainnya. Nah, setelah berhasil ambil foto wajah, maka silahkan klik pakai foto ini. Namun jika dirasa kurang bagus, silahkan klik foto ulang, sampai mendapatkan hasil terbaik. Nah, jika sudah kita klik pakai foto ini, maka akan muncul informasi seperti ini. Verifikasi profil berhasil. Di menu ini, silahkan teman-teman klik lanjut. Setelah kita klik lanjut, maka kita akan dikirimi OTP untuk verifikasi. Silahkan kode OTP yang dikirimkan melalui SMS ini, dimasukkan ke kolom yang disediakan. Namun, jika nomor HP-nya ada di HP yang kita gunakan untuk mendaftar Signal, maka verifikasi ini akan otomatis. Sehingga akan langsung muncul informasi seperti ini. Verifikasi berhasil. Jika nomor HP untuk mendaftar Signal ada di HP lain milik kita, maka kita harus entry kode OTP secara manual. Silahkan teman-teman masukkan kode OTP. Contohnya kita entry OTP 020005 ini ke dalam kolom yang telah disediakan oleh aplikasi Signal. Setelah kita ketik kode OTP-nya, maka akan ada informasi bahwa verifikasi OTP berhasil. Nah, selanjutnya kita harus melakukan verifikasi email. Di menu ini, silahkan teman-teman klik OK. Di sini kita harus buka email yang pernah kita tuliskan sebelumnya, saat pendaftaran atau pembuatan akun Signal. Di sini, silahkan teman-teman buka email dengan pengirim dari Signal. Judulnya adalah email verifikasi. Setelah kita klik emailnya, maka akan muncul menu seperti ini. Teman-teman silahkan klik aktivasi email, yang saya lingkari merah ini. Setelah kita klik, maka muncul informasi seperti ini. Selamat! Email Anda telah terverifikasi. Silahkan daftarkan kendaraan bermotor Anda di Signal. Nah, ini artinya adalah kita telah berhasil membuat akun Signal. Selanjutnya, kita lakukan langkah ketiga, yaitu mendaftarkan kendaraan kita ke Signal. Langkah yang pertama, silahkan teman-teman masuk lagi ke Signal. Itu dilakukan jika kita sebelumnya sudah sign out. Namun, jika masih ada di aplikasi Signal, maka kita tinggal melanjutkan ke langkah berikutnya. Sebagai contoh, saya asumsikan kita masuk lagi ke Signal dari awal. Pertama-tama, silahkan ketik nomor HP kita, dan password yang pernah kita buat saat pembuatan akun Signal di awal tutorial. Setelah kita ketik nomor HP dan password, maka kita klik masuk. Setelah kita klik masuk, maka menu berikutnya seperti ini. Ini adalah tampilan awal, ketika belum ada kendaraan kita yang didaftarkan untuk pembayaran pajak. Nah, di layar ini, silahkan teman-teman klik tambah kendaraan bermotor. Setelah kita klik, maka akan tampil menu berikutnya seperti ini. Di sini, teman-teman harus memilih. Kendaraan yang akan kita daftarkan itu milik kita sendiri, atau milik saudara kita, yang berada dalam satu kakak. Misalnya milik istri, anak, atau lainnya, yang penting dalam satu kakak. Sebagai contoh, ini saya daftarkan kendaraan, milik saya sendiri. Sehingga di menu ini saya klik milik sendiri. Untuk nomor kakak dan NIK IKTP ini akan otomatis muncul, karena kita telah mengisi pada saat pembuatan akun Signal. Nah, berikutnya adalah kita isi NRKB, atau plat kendaraan kita. Misalnya ini saya isi B1367WKX. Kemudian di bawahnya, harus kita isi 5 digit nomor rangka kendaraan kita. 5 angka terakhir nomor rangka kendaraan kita, letaknya ada di STNK atau di BPKB kendaraan kita. Silahkan teman-teman lihat STNK-nya. Di bagian bawah ini, jangan lupa teman-teman klik, saya menjamin kebenaran data yang diberikan. Setelah itu kita klik, lanjut. Setelah kita klik lanjut, maka akan muncul informasi bahwa kendaraan bermotor kita, telah berhasil ditambahkan. Kita akan coba lihat data kendaraan yang sudah didaftarkan ke Signal. Nah, di sini tampak ada satu kendaraan, yang sudah berhasil saya daftarkan. Mulai data plat kendaraan, atau NRKB, nama pemilik, nomor rangka, merek dan tipe, model, warna, dan sebagainya. Kita bisa juga melihat data detailnya. Caranya adalah kita klik di area warna biru ini.
Setelah kita klik, maka muncul informasi lengkap mengenai kendaraan kita seperti ini. Silahkan teman-teman geser ke bawah untuk melihat data rincinya. Jika suatu saat, teman-teman hendak menghapus data kendaraan, tentunya juga bisa dan itu diperbolehkan. Misalnya disebabkan kendaraan sudah dijual, atau tidak mau bayar pajak secara online lagi, atau faktor lainnya. Kemudian, sebagai contoh juga, kita akan tambahkan kendaraan lain. Teman-teman silahkan klik tambah data kendaraan bermotor, atau lambang tambah ini. Nah, di menu ini silahkan teman-teman pilih kendaraannya milik teman sendiri atau milik saudara dalam satu kakak. Saya contohkan saja. Saya akan mendaftarkan kendaraan milik istri saya. Maka saya klik milik keluarga satu kakak. Untuk nomor kakak, kita tidak perlu mengetik secara manual, karena sudah otomatis muncul. Namun untuk NIK IKTP keluarga, kita harus menginput secara manual. Ini saya contohkan input NIK IKTP istri saya. Nomornya adalah 3671, sekian, sekian, sekian. Selanjutnya kita harus mengupload KTP dari pemilik kendaraan. Dalam hal ini misalnya saja, adalah foto KTP istri saya. Di sini kita klik lambang upload ini, atau kolom yang saya lingkari biru. Setelah kita klik, maka muncul pilihan. Apakah kita akan ambil foto dari kamera, atau kita akan pilih dari galeri? Kita contohkan saja, klik pilih dari galeri. Setelah kita klik galeri, maka muncul tampilan foto-foto atau gambar di galeri HP kita. Di sini kita harus memilih foto KTP, yang sudah kita foto sebelumnya dan tersimpan di HP kita. Nah, setelah ketemu foto KTP-nya, maka kita klik di foto KTP tersebut. Setelah kita klik, maka foto KTP akan langsung muncul di layar HP kita. Di sini, kita geser ke bawah untuk melihat menu berikutnya. Tampak, ada isian NRKB, atau plat kendaraan kita. Sebagai contoh, ini saya isi NRKB dengan nomor B6868WKX. Kemudian menu di bawahnya, ada isian 5 digit nomor rangka kendaraan kita. Kita contohkan saja. 432XX. Selanjutnya jangan lupa klik, saya menjamin kebenaran data yang diberikan. Setelah itu, kita klik lanjut. Setelah kita klik lanjut, maka akan muncul informasi bahwa kendaraan bermotor kita berhasil ditambahkan. Di layar ini, kita klik lihat daftar. Setelah kita klik lihat daftar, maka akan tampil data kendaraan kita yang sudah didaftarkan. Ini bagian atas, adalah kendaraan roda 4 yang berhasil didaftarkan. Sementara itu, bagian bawah adalah kendaraan roda 2, yang juga berhasil didaftarkan. Sampai di sini, kita telah berhasil mendaftarkan 2 kendaraan kita. Jika mau tambah kendaraan lagi, tentunya tinggal klik tanda tambah, di bagian bawah ini. Selanjutnya, kita lakukan langkah keempat, yaitu proses pembayaran pajak kendaraan kita, secara online. Nah, ketika kita sudah mendaftarkan kendaraan, untuk dibayar pajaknya, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Terlihat, sudah ada plat nomor kendaraan kita. Itu adalah ciri khas utamanya. Di menu ini, kita klik pendaftaran pengesahan STNK. Setelah kita klik, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Di sini kita pilih NRKB, atau plat kendaraan kita. Caranya dengan klik segitiga kecil, yang saya lingkari merah ini. Setelah kita klik, maka muncul data kendaraan kita. Kita pilih salah satu kendaraan yang sudah jatuh tempo, untuk dibayar pajaknya. Saran saya, jangan terlalu mepet proses pembayaran pajak secara online ini, karena ada proses pengiriman, yang memakan waktu kurang lebih 1 minggu. Jadi silahkan membayar pajak secara online ini, misalnya 2 minggu sebelum jatuh tempo, atau bahkan sebelumnya. Itu akan lebih baik. Di sini, teman-teman pilih salah satu NRKB. Misalnya saja, ini saya pilih NRKB B6868WKX. Setelah kita pilih, maka tampilan berikutnya seperti ini. Di sini kita klik lanjut. Setelah kita klik lanjut, akan terlihat data kendaraan kita. Misalnya dari NRKB, tanggal pajak lama, pajak baru, PKB pokok, total pembayaran dan lain sebagainya. Silahkan teman-teman geser layar ke atas, untuk melihat informasi lainnya. Setelah layar digeser, silahkan teman-teman baca secara detail informasinya, jangan lupa juga untuk memahaminya. Setelah paham, silahkan pilih, apakah dokumen TBPKP ini akan dikirim ke alamat kita, atau tidak. Silahkan pilih sesuai keinginan teman-teman.
Ini saya contohkan pilih ya. Agar berkas dikirim ke rumah saya. Setelah itu klik lanjut. Setelah kita klik lanjut, maka muncul konfirmasi ulang. Apakah Anda yakin dokumen TBPKP ini ingin dikirim ke alamat Anda? Jika benar, maka pilih ya. Setelah kita klik ya, maka muncul menu berikutnya seperti ini. Di sini ada isian data, pengiriman, dan penerima. Silahkan teman-teman geser ke bawah. Ini adalah informasi lengkapnya. Saya akan memberikan contoh isiannya. Untuk pengirim, silahkan klik segitiga hitam ini. Lalu pilih kantor Samsat terdekat. Biasanya, kantor Samsat ini diarahkan ke lokasi paling dekat dengan rumah kita. Setelah kita pilih, maka informasi alamat Samsat dan kode pos Samsat akan muncul secara otomatis. Selanjutnya kita mengisi data lengkap penerima atau alamat tempat tinggal kita. Ini saya berikan contoh cara pengisiannya. Untuk provinsi, kita pilih salah satu. Sesuai lokasi kita. Kemudian kota madya atau kabupaten, juga sama, kita tinggal pilih sesuaikan lokasi kita. Selanjutnya kecamatan, kelurahan, alamat, hingga nomor telepon, kita isi secara manual. Isiannya harus benar dan valid. Isian berikutnya adalah jenis pengiriman. Silahkan teman-teman klik jenis pengiriman, lalu pilih salah satunya. Ada pilihan standar SKH, dan ada pilihan ekspres. Di sini saya contohkan pilih yang ekspres, agar berkasnya lebih cepat sampai ke alamat saya. Jika sudah memilih memakai jenis pengiriman ekspres, maka silahkan klik pilih. Setelah kita klik pilih, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Di sini silahkan klik lanjut. Setelah kita klik lanjut, maka akan tampil menu berikutnya seperti ini. Ada informasi progres ajuan pendaftaran pengesahan STNK. Dalam hal ini, proses pemilihan RKB sudah dilakukan. Kemudian yang sedang proses adalah SKKP dan pengiriman TBPKP. Di bawahnya ada informasi data kendaraan kita. Silahkan teman-teman simak dengan cermat. Di menu ini, silahkan teman-teman geser layar ke atas, untuk melihat informasi lengkapnya. Di sini ada informasi pengiriman, nama penerima, alamat penerima, nomor HP, dan sebagainya. Kita geser lagi layar ke atas. Di sini tampak informasi lengkap, termasuk biaya pengiriman. Silahkan teman-teman klik lanjut. Setelah kita klik lanjut, maka muncul menu berikutnya seperti ini. Silahkan teman-teman klik lanjut proses pembayaran. Setelah kita klik, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Di menu ini, ada informasi kode bayar kita. Teman-teman bisa klik copy, sebelah kanan angka. Atau bisa juga dicatat, agar tidak lupa saat melakukan pembayaran. Ada juga informasi, batas pembayaran. Yaitu tulisan yang berwarna merah ini. Deadline-nya kurang lebih 2 jam, sejak kita melakukan proses pendaftaran pengesahan STNK seperti sekarang ini. Selain itu ada informasi, jumlah total biaya yang harus kita bayarkan. Untuk pembayarannya melalui apa, di sini sangat banyak sekali metode pembayarannya. Mulai dari bank-bank nasional, bank-bank daerah di seluruh Indonesia, hingga dompet digital seperti Dana, GoPay, Blibli, Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Bisa juga melakukan pembayaran di Indomart, Alfamart, dan lainnya. Silahkan teman-teman memilih, mana yang dianggap paling mudah, untuk teman-teman. Dalam hal ini, sebagai contoh saja, saya menggunakan BNI Mobile Banking. Maka saya klik logo BNI ini. Setelah kita klik logo BNI, maka akan ada petunjuk, atau cara pembayarannya. Silahkan teman-teman pahami dengan baik, sebelum melakukan transfer. Nah, selanjutnya kita melakukan langkah kelima. Yaitu proses transfer atau pembayaran pajak kendaraan kita. Langkah pertama adalah, kita klik logo BNI Mobile Banking di HP kita. Setelah kita klik, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Kita dipersilahkan untuk login. Silahkan teman-teman klik login. Setelah kita klik login, maka muncul menu berikutnya seperti ini. Silahkan ketik MPIN dari BNI Mobile Banking kita. Misalnya saja ini saya ketik MPIN, 558, sekian. Setelah itu, kita klik login. Setelah kita klik login, maka muncul menu berikutnya seperti ini. Di sini, silahkan klik menu pembayaran. Setelah kita klik pembayaran, maka muncul menu berikutnya seperti ini. Ada banyak sekali jenis pembayaran yang dapat kita lakukan melalui BNI. Kita cari menu Samsat atau Signal.
Di sini kita geser layar ke atas, untuk menemukan menu Samsat. Nah, ini adalah menu Samsat, atau signal. Silahkan teman-teman klik menu Samsat, atau signal tersebut. Setelah kita klik, maka muncul menu berikutnya seperti ini. Kita bisa pilih dari daftar favorit, atau input baru. Diasumsikan kita baru melakukan pembayaran pertama kali secara online, maka kita klik input baru. Setelah kita klik input baru, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Di kolom ini, silahkan teman-teman ketik kode bayar yang kita dapatkan sebelumnya. Bisa diketik secara manual, bisa juga kita tinggal paste, jika sebelumnya kita sudah klik copy, pada angka kode bayar. Setelah kita entry kode bayarnya, kita klik simpan ke daftar favorit. Ini sifatnya opsional saja. Setelah yakin kode bayar ditulis dengan benar, maka kita klik lanjut. Setelah kita klik lanjut, maka muncul menu berikutnya seperti ini. Ini adalah validasi, untuk memastikan isian data telah benar, termasuk data kendaraan, nama pemilik kendaraan, hingga total biaya yang harus dibayarkan. Di sini silahkan teman-teman geser layar ke atas, untuk melihat informasi lainnya. Di menu ini, silahkan teman-teman ketik password transaksi. Misalnya saja, saya ketik password, san sekian-sekian-sekian. Setelah itu kita klik, lanjut. Setelah kita klik lanjut, maka tampak ada informasi, bahwa status pembayaran berhasil. Silahkan teman-teman geser ke bawah. Karena sudah selesai, maka kita klik menu, kembali ke menu awal. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, apakah yakin ingin keluar? Maka kita klik, ya. Selanjutnya, kita melakukan langkah ke-6. Yaitu, kita menunggu berkas dikirimkan ke alamat kita. Untuk itu, kita perlu mengetahui, atau melacak progres ajuan pajak online dari kendaraan kita. Langkah yang pertama, setelah kita masuk ke signal, maka di menu ini kita klik, transaksi. Setelah kita klik transaksi, maka akan tampak bahwa riwayat transaksi kita masih 75%. Nah, untuk informasi detailnya, silahkan teman-teman klik di area tulisan ini. Di bawah tulisan penerbitan dokumen digital. Setelah kita klik, maka akan muncul informasi sebagai berikut. Dari 6 tahapan transaksi, terlihat pada ajuan saya, masih pada tahap penerbitan dokumen digital. Di sini kita geser layar ke atas, untuk melihat informasi lainnya. Nah, di sini ada menu lacak dan informasi resi dari Pos Indonesia. Kita bisa klik lacak, dan tahu progres berkas kita, dengan klik lacak. Selanjutnya, kita bisa juga akses layanan digital. Termasuk kita bisa download, atau simpan layanan digital, yang terdiri dari ETBPKP, lalu e-pengesahan STNK, dan EKD. Yang pertama, kita klik menu ETBPKP ini. Yaitu menu yang saya lingkari warna kuning. Setelah kita klik, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Di sini kita pilih NRKB, dari kendaraan kita. Caranya, kita klik segitiga kecil, yang saya lingkari merah ini. Setelah kita klik, maka muncul menu berikutnya seperti ini. Kebetulan di sini ada 2 kendaraan yang terdaftar. Dan kendaraan yang saya bayar pajaknya adalah B6868WKX. Setelah kita klik, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Di sini, silakan teman-teman klik ETBPKP 2025 ini. Setelah kita klik, maka tampak data ETBPKP kendaraan kita. Silahkan teman-teman geser layar ke atas, untuk melihat informasi lengkapnya. Nah, di sini teman-teman dapat mengunduh ETBPKP kendaraan kita. Selanjutnya, kita klik menu pengesahan STNK. Setelah kita klik, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Di sini kita pilih NRKB, dari kendaraan kita. Silahkan, kita klik segitiga kecil, yang saya lingkari merah ini. Setelah kita klik, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Silahkan klik kendaraan yang dibayar pajaknya. Misalnya ini, B6868WKX. Setelah kita klik, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Di sini, silahkan teman-teman klik pengesahan STNK 2025 ini. Setelah kita klik, maka tampak data kendaraan kita. Silahkan teman-teman geser layar ke atas, untuk melihat informasi lengkapnya. Nah, di sini teman-teman dapat mengunduh QR Code kendaraan kita. QR Code ini resmi dari Samsat, dan berlaku untuk kendaraan kita. Di sini teman-teman dapat mengunduh e-pengesahan STNK kendaraan kita. Yang ketiga, kita klik menu EKD. Setelah kita klik EKD, maka muncul menu berikutnya seperti ini.
Di sini kita pilih NRKB dari kendaraan kita. Silahkan, kita klik segitiga kecil yang saya lingkari merah ini. Setelah kita klik, maka muncul menu berikutnya seperti ini. Kita klik D6868WKX. Setelah kita klik, maka muncul menu berikutnya seperti ini. Di sini, silahkan teman-teman klik EKD 2025 ini. Setelah kita klik, maka tampak EKD kita. Nah, di sini teman-teman dapat mengunduh EKD kita. Nah, selanjutnya, kita melakukan monitoring atau melacak pengiriman berkas kita. Di menu ini silahkan teman-teman klik transaksi. Setelah kita klik transaksi, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Silahkan klik di area teks ini. Setelah kita klik, tampak bahwa progres ajuan pajak kita masih dalam tahap pengiriman. Di sini teman-teman menunggu berkas atau bukti pembayaran pajak kendaraan dikirimkan ke alamat kita, untuk dijadikan satu di balik lembar STNK. Jika diperlukan, teman-teman juga bisa melacak melalui website Pos Indonesia, dengan resi yang dapat kita lihat di bagian bawah ini. Setelah beberapa hari, Pak Pos akhirnya datang juga ke rumah kita, dan menyerahkan berkas pembayaran pajak kendaraan kita. Setelah kita terima, maka kita lakukan konfirmasi bahwa berkas telah kita terima. Caranya adalah, silahkan teman-teman klik pada menu konfirmasi penerimaan ETBPKP. Setelah dikonfirmasi, maka otomatis transaksi detail, atau histori transaksi dianggap selesai oleh sistem Signal. Sebagaimana tampak pada layar ini. Nah, demikianlah tutorial atau panduan lengkap dan terinci, mengenai cara membayar pajak kendaraan, baik mobil ataupun motor, secara online. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat, bagi teman-teman yang membutuhkannya. Salam.